Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, kami ucapkan kembali selamat datang di Delta Suara Dija PGRI TV Kabupaten Sidoarjo. Hadir kembali menyapa Bapak Ibu dan juga Sobat PGRI yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Fikri Lawan yang akan membantu sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Sobat PGRI, nah kesempatan kali ini saya kedatangan sosok yang sangat luar biasa, sosok yang menginspirasi kita semuanya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita-cerita hebat yang lahir dari PGRI Kabupaten Sidoarjo. Baik, sebelumnya kita berkenalan dulu. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik, luar biasa. Baik Pak, monggo bisa dikenalkan dengan Bapak siapa dan sekarang masih berdinas di Pak G? Masih, monggo berdinas di mana? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suprianto. Saya sekarang berdinas di SMP Negeri 2 Tanggulangin sebagai kepala sekolah. Luar biasa, di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Jadi otomatis bagian selatannya timur. Oh, bagian selatan kemudian agak ke timur gitu ya Pak ya. Timur, luar biasa. Baik Bapak, kurang lebih Bapak mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Sudah 2 tahun Bapak. Sudah 2 tahun. Nah, penasaran bagaimana sih SMP 2 Tanggulangin itu Pak? Monggo bisa diceritakan Pak, kondisinya bagaimana? Ya. Silakan Pak Suprianto. SMP Negeri 2 Tanggulangin ini secara geografis terletak di Desa Kedung Banteng. Kalau Bapak Ibu tahu Pasar Ngaban itu masih ke timur kira-kira 3 kilo. Nanti lokasi kami akan ada di situ. Kemudian kalau ke timur lagi nanti ada Tambak. Jadi memang secara geografis itu untuk mewadahi penduduk yang ada di wilayah timur. Kalau SMP 1 Tanggulangin kan di wilayah barat. Jadi kami mewadahi dari penduduk yang ada di sebelah timur jalan Mas. Itu secara geografisnya. Secara geografis. Baik, jadi Pak, mungkin ada keunikan lain Pak, mungkin dibanding sekolah lain tuh SMP 2 Tanggulangin itu bagaimana Pak? Iya. SMP Negeri 2 Tanggulangin ini secara geografis letaknya memang jauh dari hiruk pikuk kota, tapi semangat kami yang luar biasa. Baru saja ini kami meraih predikat sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten Mas. Jadi yang nantinya akan menjadi semangat kami untuk lebih maju lagi ke tingkat nasional, karena sekarang nggak usah pakai provinsi. Jadi kebijakannya sekarang langsung dari kabupaten langsung ke nasional. Wow, jadi tanpa melalui penilaian provinsi ya Pak ya, kebijakannya dari kabupaten langsung menuju ke nasional. Luar biasa sekali. Baik Pak, di balik prestasinya sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, kira-kira Pak Suprianto tuh menyiapkan apa saja sih Pak sehingga bisa meraih adiwiyata tingkat kabupaten Pak? Iya, ini tidak kita peroleh dengan instan tapi melalui proses habituasi dari seluruh warga sekolah untuk berperilaku hidup yang sehat, terutama untuk membiasakan anak-anak makan membawa tumbler sendiri. Itu perlu effort yang luar biasa, tapi kami semua berhasil untuk memberikan pembiasaan seperti itu sehingga anak-anak sekarang sudah tertib membawa tumbler sendiri untuk makanan yang mereka beli dari kantin. Kemudian untuk Bapak Ibu guru semuanya juga mendukung. Salah satunya ketika ada gerakan menanam 1 jiwa 1 pohon, bahkan ada yang membawa 2 Mas malahan. Wow. Kemarin itu waduh, sekolah kami penuh dengan tanaman serentak menanam gitu. Iya. Dan itu juga kami barengi karena kita ingin tidak ada polusi di tempat kami, maka anak-anak ke sekolah itu goes, tidak pakai sepeda motor. Jadi tidak kami izinkan. Yang pertama supaya tidak polusi karena untuk mendukung adiwiyata. Yang kedua supaya anak-anak ini tahu hukum bahwa di usia mereka yang masih 16 tahun paling tua di SMP itu 15 16 itu kan, itu kan belum boleh untuk mengendarai, ya, belum
Iya, dan akhirnya anak-anak mau mematuhinya dan alhamdulillah sampai sekarang tetap habituasi itu dijalankan. Wah, luar biasa sekali Pak Suprianto dengan lakukan gebrakannya. Yang pertama, mengharuskan siswanya untuk membawa tumbler. Mungkin bagi kita ya, mungkin bagi yang di luar itu sudah biasa. Tetapi dengan kerutinan sehingga sekarang mulai sadar ya Pak ya, seluruh warga sekolahnya sudah mulai sadar membawa tumbler. Jadi sudah tidak ada sampah ya Pak. Iya. Selain itu, program yang kedua, beliau juga menginisiasi bahwa siswa untuk goes. Supaya sehat dan juga mengurangi polusi. Sehingga mungkin dua atau masih banyak lagi ya Pak ya faktor-faktornya ya Pak ya. Ya masih banyak Mas, karena Dwiata kan tidak hanya itu, juga tentang kebersihan sekolah, terutama kelas mereka, kamar mandi mereka. Itu semua mereka yang bertanggung jawab supaya sekolah itu selalu bersih gitu loh. Iya, wow, keren sekali nih ya. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang lain bisa jadikan referensi ya Pak ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena mungkin menurut saya kalau program bagus apa salahnya ya Pak ya, mungkin sekolah lain yang butuh bisa ditiru seperti itu Pak. Nah, luar biasa sekali. Pak Suprianto, ngomong-ngomong masalah SMP 2 Tanggulangin, melihat dari kondisi geografisnya berada di timur jalan atau di sisi timur Kabupaten Sidoarjo. Nah, mengingat tadi Pak Suprianto sudah menjelaskan bahwa SMP 2 Tanggulangin ini berlokasi di Desa Kedung Banteng. Iya. Nah, kalau ngomong Kedung Banteng Pak, mungkin orang-orang tanyanya itu tahunya mungkin banjir, seperti itu Pak. Iya. Apakah sekolahnya Bapak termasuk terdampak Pak? Ya, selama ini ketika teman-teman atau Bapak Ibu yang ketemu dengan saya pasti tanyanya banjir gitu ya. Tapi saya ingin merubah mindset itu dengan cara membuat banyak program yang menjadi branding sekolah. Salah satunya yaitu kami membuat kelas peminatan namanya seni budaya. Seni budaya ini karena anak-anak itu tidak kurang minat terhadap seni, akhirnya ketika anak masuk itu ada tes untuk peminatan, tes psikologinya. Jadi ada satu kelas seni budaya di situ. Outputnya nanti di situ anak-anak ada yang ikut band, yang main band, kemudian ada yang karawitan. Jadi dibagi dua gitu Mas. Jadi mungkin modern sama tradisional ya Pak. Luar biasa. Akhirnya teman-teman kalau ketemu itu saya ceritain tentang program sekolah, sehingga kadang banjir itu juga masih tetap banjir. Tapi di balik banjir itu kita harus tetap semangat. Tetap semangat ya, karena ini adalah alam, jadi kita tidak bisa menolak alam gitu. Luar biasa sekali Pak Suprianto. Mungkin yang kita ketahui bahwa sekolah atau KKSB di Kabupaten Sidoarjo SMP-nya hanya beberapa ya Pak. Nah, Pak Suprianto ini membuat gebrakan untuk merubah mindset bahwa SMP 2 Tanggulangin bisa secara mandiri. Bahkan pernah tampil di Pendopo waktu itu. Wow. Di acara mungkin karawitan ya Pak? Iya, waktu itu sama-sama kan banyak kan itu di belakang itu. Wow. Nah, itu kami tampil perdana di sana. Luar kaget tuh. Wih, 2 Tanggulangin yang mungkin mindsetnya orang-orang wah banjir. Tapi ternyata di balik itu semuanya masih banyak program-program yang telah diupayakan dan disediakan oleh pihak SMP Negeri 2 Tanggulangin. Baik Bapak, nah ngomong dari masalah tadi karena faktor alam dan tidak bisa menghindari ya Pak ya, mungkin bisa mencegah dan bisa menambahkan program-program sehingga mindset orang-orang terhadap SMP 2 Tanggulangin itu tetap prima, tetap bagus gitu Pak. Iya. Nah, monggo silakan. Jadi untuk sekarang kondisi geografis seperti itu karena musim hujan, jadi kami tidak hanya tinggal diam, tapi kami berusaha bagaimana caranya untuk menguranginya. Untuk 100% belum bisa, tapi kami berusaha menguranginya dengan cara yang pertama kami membuat pintu darurat ada di belakang sekolah kami, karena di depan itu jalannya sangat rendah sehingga akses masuk ke sekolah kami itu ya sangat berbahaya, licin Mas, sehingga lewat belakang lebih aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan yaitu peninggian kelas, dan insya Allah nanti juga ada tambahan revitalisasi dari pusat programnya, program prioritas Pak Prabowo. Insya Allah nanti juga ditinggikan juga, dan di sekolah kami juga sudah ada pompanya Mas, sehingga nanti ini tinggal meneruskan membuang ke sungai, tinggal itu saja. Nanti PR-nya, kemudian nanti insya Allah sekolah kami akan tampil prima,
meskipun sekolah kami penuh air, tapi kami tidak pernah sedih, Mas. Justru itu yang membuat kami semangat. Bahkan kemarin Adiwiyata itu banyak yang meremehkan. Sekolah banjir apa bisa? Iya, Pak, ya. Siapa Mungkin bilang? itu, Ya. Tapi ternyata bisa tembus tingkat kabupaten, luar biasa sekali. Dan memang seperti yang telah dikatakan sama Pak Supriyanto, bahwa beliau tidak hanya diam sampai di sini. Setelah kabupaten, prioritas selanjutnya adalah tingkat nasional. Nah, ini apa sih Pak kira-kira yang disiapkan Pak Supriyanto dalam tahun ini ya Pak mungkin ya? Iya, Atau mungkin dekat-dekat ini Pak? Iya, dalam waktu dekat ini. Jadi kalau program yang kami buat itu tidak usah lama-lama, jadi cukup 1 semester sudah harus selesai dengan didampingi oleh DLHK yang selalu siap kapanpun kami minta untuk membimbing, selalu siap. Ini kami akan memantapkan program-program yang sudah ada, karena untuk yang nasional itu tidak ada kunjungan. Jadi harus betul-betul dari semua lini itu harus betul-betul bagus, harus betul-betul sesuai dengan SOP-nya untuk sekolah Adiwiyata. Dan kami juga mendatangi sekolah-sekolah yang sudah sukses terlebih dahulu, Mas. Jadi kami belajar. Jadi kami tidak menutup mata kita bisa sendiri, enggak. Selama ini kita belajar seperti sekolah KKSP tadi yang seni budaya. Kami juga belajar ke sekolah yang lain. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk bisa enggak. Jadi tidak malu ya Pak ya? Oh, tidak malu. Belajar. Karena kan demi kebaikan juga, demi Iya. kebaikan sekolah khususnya untuk anak didiknya ya Pak ya. Iya, jadi kami selalu belajar. Bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi Gurunya juga belajar sepanjang ya, hari. luar biasa nih. Sosok kepala sekolah yang sangat luar biasa sekali. Baik, tadi Pak, Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika bencana banjir melanda di SMP 2 Tanggulangin, banyak-banyak pihak yang telah membantu seperti memberikan bantuan, bahkan sekolahnya sendiri pun sudah mempunyai pompa yang dimana tinggal mengalirkan ke sungai gitu Pak. Iya. Baik Pak, ngomong masalah itu, bagaimana sih Pak peran PGRI, khususnya PGRI Kabupaten Sidoarjo melihat kondisi dari SMP 2 Tanggulangin ini Pak? Oke, terima kasih. Hari kemarin itu dari PGRI Sidoarjo dengan langsung Pak Ketua Pak Sobirin datang ke sekolah kami untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kami bahwa jangan sampai dengan adanya bencana banjir seperti ini jadi kita itu jadi sedih, jadi apa, jadi seperti jadi banyak yang diberikan oleh Pak Ketua dan pengurus kemarin, dan terutama terima kasih juga diberikan bantuan berupa uang untuk peninggian dari halaman kami, dari sekolah kami, yang lain juga. Jadi kami gunakan sebaik-baiknya. Saya selaku pimpinan dari SMP Negeri 2 Tanggulangin mengucapkan terima kasih untuk PGRI yang selalu di hati. Wow, luar biasa. PGRI selalu di hati. Bahkan beliaunya Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo, Pak Sobilin, langsung ya Pak? Langsung. Jadi dari DPR sore itu langsung ke sana. oh, luar biasa. Beliau sih luar biasa, tapi masih Menyempatkan. Iya, sore-sore kemarin. Sore-sore. Berarti otomatis Pak Supriyanto juga masih stay ya Pak ya di sekolah nih Pak? Saya selalu sampai sore. Wow. Iya, jadi sambil nunggu air. Sambil nunggu air nih Pak. Tapi bukan penjaga air ya Pak ya? Hanya menunggu air saja. Nah, keren Pak. Luar biasa sekali bahwa PGRI salah satu bentuk kepeduliannya tidak hanya di bidang pendidikan saja. Mungkin salah satunya di bidang mungkin yang tidak kita ketahui ya mungkin bahwa PGRI itu peduli akan dengan sekolah-sekolah yang mungkin terdapat banjir. Salah satunya di SMPN 2 Tanggulangin dengan cara mengunjungi, mungkin juga bisa memberikan bantuan gitu. Iya, luar biasa sekali. Baik Pak, lanjut kita pertanyaan selanjutnya. Baik Pak Supriyanto, melihat kondisi banjir yang mungkin setiap hari cuacanya seperti ini Pak. Iya, selalu hujan. Memang seluruh kelas hampir terendam atau bagaimana Pak? Kami ada 21 kelas. Itu di lantai 1 dan lantai 2. Untuk yang lantai 2 jelas aman. Yang lantai 1 ada 7 kelas yang terendam, 1 angkatan terendam. Jadinya bagaimana ya ini caranya anak supaya bisa masuk semua? Awalnya dulu daring karena belum ada jalan di belakang. Sekarang setelah adanya jalan di belakang, maka masuk semua. Jadi kelas 7, 8, kelas 9 masuk semua. Kelas 9 ini masuk full karena mau TKA. Jadi kami menyiapkan TKA-nya. Kelas 7, 8 bergantian, ada shift pagi setengah hari itu, ada yang kemudian siang sampai sore. Pokoknya bagaimana siswa-siswa ini masuk. Iya, jangan sampai mereka tertinggal hanya karena alasan banjir. Jadi kami itu tidak mencari alasan apapun untuk belajar. Jangan sampai nanti daring kemudian tidak masuk lama karena banjir. Enggak, kami tidak mencari alasan itu. Yang penting belajar terus anak-anak.
Nah, gitu. di tengah mungkin ya keterbatasan dengan banjir, tapi Pak Supriyanto ini semangatnya luar biasa sekali. Pemikirannya sudah mungkin jauh. Bagaimana anak-anak nggak hanya daring, semuanya tetap masuk, walaupun mungkin jam belajarnya berkurang ya. Kelas 78 berkurang. 78 berkurang, tetapi tidak menutup kemungkinan di kelas 9 ini benar-benar difokuskan, apalagi ada yang namanya program TKA yang sesaat lagi ya mungkin beberapa bulan lagi kita menghadapi semuanya, baik dari tingkat SMP juga tingkat SD, Pak. Terus bagaimana sih Pak respon wali murid, Pak? Ketika mungkin dulunya daring dan sebagainya, dengan sekarang gebrakan baru, mungkin ada pergantian atau sifat tadi mungkin mendukung nggak, Pak? Iya, yang pertama kami harus komunikasi dengan orang tua. Bagaimana caranya komunikasi? Yang pertama, ketika orang tua mengambil rapot, kami langsung komunikasi. Kemudian komunikasi yang kedua melalui by WA. Jadi begini, anak-anak itu kalau masuk sekolah ada kartu FRID seperti tol gitu Mas, digesek gitu. Nah itu nanti akan terrekod anak-anak untuk presensinya di sistemnya sekolah, tapi juga terkirim ke WA orang tua. Jadi terkoneksi ya Pak. Terkoneksi. Jadi salah satu bentuk komunikasi dan Iya. orang tua itu bahwa percaya bahwa anak saya ini masuk gitu ya Pak, sudah sampai gitu. Kalau sampai tidak ada WA dari sekolah, maka orang tua akan telepon atau biasanya dari wali kelas menyampaikan bahwa ini si Asih belum ada di sekolah. Oh ternyata kadang itu tidak bawa kartunya. Gitu. Jadi kita komunikasinya gitu antara orang tua dan sekolah. Nah dengan adanya komunikasi seperti itu, meskipun sedang banjir, kami memastikan bahwa anak-anak itu pulang berangkat sekolah dan pulangnya itu aman sampai di rumah. Itu salah satu komunikasi kami, dan orang tua sangat mendukung. Kok ya ono sekolah desa kok jadinya kayak Seperti ini. Iya, Salah satu bentuk digitalisasi juga ya Pak. Iya, Wow. gitu. Wow, keren sekali nih. Nah, mungkin sekolah-sekolah yang belum menerapkan bisa langsung belajar ya Pak ya. Iya. Mungkin seperti tadi Pak Supriyanto. Pak Supriyanto nggak malu belajar ke sekolah yang mungkin lebih dahulu. Iya. Nah, mungkin di sekolah Anda, baik mungkin di tingkat SMP, SMA, ataupun SD, yang mungkin belajar dengan terkoneksinya seperti sangat terbuka nih Pak. Sangat terbuka, siap. Wah, Siap. Bahkan kemarin ada sekolah yang belajar adiwiyata ke kami di saat banjir-banjir itu. Wow. Kami berikan semangat. Banjir ini apalah, bukan hal yang perlu kita buat alasan. Jadi kita harus tetap semangat. Ya kita mengupayakan supaya tidak sampai banjir, tapi jangan sampai kita jadi down, jadi sedih. Nah, wis kita semangat. Gas terus gitu. Gas, oke gas. Baik Pak Supriyanto. Nah, selanjutnya Pak, apa sih Pak harapan selanjutnya? Mungkin di rencana jangka pendek dan menengah, nah terkait program agar orang-orang itu semakin percaya menitipkan putra-putrinya bersekolah di SMP 2 Tanggulangan ini Pak. Program yang kami rancang tiap tahun itu selalu saja ada. Jadi Bapak Kepala Dinas itu menyampaikan kepada kami, satu sekolah itu harus satu inovasi, one school, one innovation. Selalu begitu kan? Iya. Ya. Anak-anak juga kami ajari untuk literasi Mas. Jadi sudah ada beberapa buku yang sudah kami cetak. Kemudian ini nanti rencananya one class one book. Wow, one class one book. Jadi bikin semacam antologi gitu ya Pak ya. Wow, keren ini. One class one book. Iya. Nah, bagaimana Pak nanti Pak prosedurnya Pak? Ya, jadi nanti break dulu ya. Benar Pak, lanjut. Jadi one class one book ini bakal diinisiasi sama beliaunya Pak Supriyanto, yang mungkin kalau tadi sesuai arahan dari dinas bahwa one school one innovation. Kalau one innovation kayaknya sudah terlampau nih SMP 2 Tanggulangan dengan inovasinya yang sangat luar biasa sekali, seperti presensi tadi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak? Aman Pak? Minum dulu. Baik Sobat PGRI yang ada di rumah, luar biasa sekali. Nah, sesaat lagi kita akan mengetahui kembali bagaimana sepak terjang selanjutnya dari beliaunya Pak Supriyanto yang saat lagi akan menyempilkan programnya One Class One Book. Sesaat lagi, tunggu sebentar G. Nah, silakan Pak.
Baik Sobat PGRI yang ada di rumah, masih penasaran dengan apa yang sesaat lagi disampaikan oleh Pak Supriyanto, sesaat lagi kita akan ketahui bersama. Kita jeda terlebih dahulu, sesaat lagi. Baik, terima kasih Sobat PGRI yang di rumah sudah selalu setia menunggu kehadiran kita setelah kita melihat beberapa pesan-pesan berikut. Nah, kita lanjutkan. Nah, Pak, seperti yang telah disampaikan sama Pak Supriyanto bahwa program yang telah dicanangkan salah satunya adalah One Class One Book. Bagaimana Pak nantinya Pak? Untuk One Class One Book nanti anak-anak di satu kelas itu punya satu tema tersendiri untuk diangkat. Nah, nanti temanya itu kami fokuskan untuk budaya. Jadi menggali tentang sejarah di desa tersebut, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang lain, ekonomi, kemudian aktivitas budaya di desa itu seperti apa. Itu kan kami gali melalui observasinya anak-anak. Jadi nanti akan harapannya di Desa Tanggulangin nanti ada beberapa desa yang diobservasi oleh anak-anak. Jadi di Kecamatan Tanggulangin mungkin disebar ya Pak, desa sebelah sini mungkin di desa Kalidawir atau di daerah sekitar seperti itu, sehingga bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Iya betul. Wah, ini sangat luar biasa sekali Sobat PGRI, bisa menjadikan salah satu apa nih Pak? Mungkin buat motivasi kita untuk selalu berinovasi, praktik baik. Ya. Baik Pak, mungkin selain Adiwiyata Pak, prestasi yang paling baru dari SMP 2 Tanggulangin ini apa Pak? Anak-anak itu banyaknya suka olahraga Mas. Jadi kemarin anak itu ada yang meraih beberapa juara di kejuaraan karate. Juara karate. Iya, kemudian ada juga yang futsal juga ada. Futsal. Iya, terus kemudian selain olahraga juga kami di akademiknya juga kami selalu hubung melalui kegiatan Olimpiade OSN. OSN? Iya, jadi kemarin di Olimpiade IPS Kabupaten kemarin anak-anak meraih perak kemarin. Wow, luar biasa sekali ini Pak. Iya, kemudian untuk yang lain tetap kami selalu berusaha. Yang penting anak-anak jangan sampai ada di papan tengah, harus ada di papan atas, mungkin tidak juara harus di papan atas. Wow, minimal nominasi 5 besar lah Pak ya. Itu Dan keren loh bertengger di perak
OSN IPS. Nah, tidak sepele ini teman-teman ya, SMP 2 Tanggulangin ini ya. Baik Pak, nah terakhir nih Pak, sudah mau terakhir. Nah, kira-kira Pak, apa yang perlu Bapak sampaikan, mungkin pesan-pesan untuk Sobat PGRI yang ada di rumah? Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya. Yang pertama, dalam hidup itu selalu semangat dan tidak boleh membuat alasan. Jadi alasan itu tidak boleh ada jika mau melakukan sesuatu. Karena saya yakin orang yang mau berusaha itu ada dua nanti. Hasilnya ada dua. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Kalau kita tidak mau berusaha, saya yakin satu pilihannya. Apa? Gagal. Gagal. Jadi kita harus selalu berusaha apapun yang terjadi. Saya yakin hasilnya ada. Seperti tadi Olimpiade, tidak harus selalu juara, tapi dia sudah ada di 10 besar misalnya, ada di 20 besar, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada di klasemen bawah. Karena itu prestasi yang pernah membanggakan. Jadi harus naik, harus naik, harus naik. Yang Ketika terjun prestasi ya kita harus 100% agar bisa mendapatkan yang luar biasa. Iya, supaya anak-anak terbiasa dengan motivasi yang kami berikan. Jadi ini adalah proses anak-anak supaya anak-anak itu mau semangat dalam mencapai cita-citanya. Jadi alumni kemarin ada yang ke sekolah, itu anak-anak ada beberapa yang diterima di Taruna, di Kediri juga. Kediri atau Malang? Malang, iya Malang ini, Malang iya. Itu ada beberapa yang diterima di sana juga. Jadi alumni kami itu berusaha supaya mereka itu semangat gitu. Bekal yang memberikan semangat melalui beberapa kegiatan. Luar biasa. Mungkin ada lagi Pak? Iya, kemudian pesan-pesannya untuk semuanya, mari bersama-sama kita mendukung PGRI supaya PGRI ini nanti menjadi lebih maju lagi, lebih memberikan manfaat untuk seluruh anggotanya. Gitu, Pak. Luar biasa sekali. Dua pesan telah disampaikan. Yang pertama untuk Sobat PGRI yang di rumah, khususnya para murid di SMP Negeri 2 Tanggulangin, dan wabil khusus untuk PGRI Kabupaten Sidoarjo. Pak Supriyanto, terima kasih atas waktunya. Luar biasa, sehat selalu nih Pak. Semangat dengan banjir itu tidak menghalangi. Ketika ini salah satu motivasi khususnya untuk saya sendiri. Ketika Pak Supriyanto bertemu mungkin dengan sesama kepala sekolah ya mungkin Pak, bagaimana Pak banjir? Nah, Pak Supriyanto menjawab dengan jawaban penghargaan dan prestasi-prestasi biar bisa membungkam semuanya. Wow, keren sekali. Baik Sobat PGRI, luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran sosok yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah diceritakan, cerita-cerita hebat dari beliau dapat menginspirasi kita semuanya. Baik warga SMP 2 Tanggulangin, langsung aja nih ramaikan kolom chatnya ya untuk mendukung program-program yang bakal dilakukan Pak Supriyanto ke depan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak. Sama Mas. Baik, luar biasa sekali. Saatnya saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.